anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu Feby berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mau belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang Yusuf. Kita akan belajar siapa itu Yusuf dan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Pada kesempatan ini juga anak-anak, Ibu Feby mau mengucapkan selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-76 tahun. Semoga negara kita semakin menciptakan dan menghasilkan bibit-bibit baru, yaitu generasi penerus bangsa yang cerah. Oke anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu Feby akan meminta teman kita Kendrick untuk membukanya dengan doa. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa, tangan dikatup, mata ditutup. Halo Ibu Feby, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan belajar dari Yusuf yang telah banyak berkorban untuk menunjukkan kesetiaannya padamu. Bantulah kami semua agar dapat meneladani kesetiaan dan pengorbanannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, terima kasih Ibu Feby sampaikan kepada Kendrick yang telah membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Berikut Ibu Feby akan menyampaikan apa yang perlu anak-anak pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak menceritakan suka duka kehidupan Yusuf dan berbagai pengorbanan serta perbuatan baik yang telah dilakukannya. Yang kedua, anak-anak menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah hidup Yusuf. Oke anak-anak, berikut Ibu Feby akan membacakan sebuah cerita singkat yang mengisahkan tentang membelikan es krim untuk adik. Ayo anak-anak, dengarkan cerita berikut. Membeli es krim untuk adik. Nana anak yang baik. Ia ingin membantu ayah dan ibunya dengan menjaga adik. Ketika adik menangis ingin makan es krim, Nana minta uang kepada ayahnya untuk memenuhi keinginan adiknya. Nana pun pergi ke toko untuk membelikan es krim. Nana bersepeda membonceng adiknya. Tapi di jalan sepedanya gembos, sehingga mereka berdua terpaksa berjalan sambil menuntun sepeda. Pada akhirnya mereka berhasil membelikan es krim. Setelah itu mereka pun pulang dengan sukacita sambil menuntun sepeda dan makan es krim. Nah anak-anak, itu cerita singkat tentang Nana yang membelikan es krim untuk adiknya. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari Nana anak-anak. Ingin berhasil kita harus berjuang. Seperti Nana, ia hanya untuk membelikan es krim untuk adiknya, dia meminta uang kepada ayahnya, membelikan es krim untuk adiknya, membonceng adiknya, menuntun sepeda ketika sepedanya gembos. Hanya untuk apa anak-anak? Untuk membelikan es krim untuk adiknya. Dia berjuang untuk membuat adiknya bahagia. Dia berkorban untuk adiknya. Nah anak-anak, itulah hal yang perlu kita pelajari dari Nana. Jadi anak-anak, kita harus berkorban dan berjuang agar dapat membahagiakan orang lain. Nah anak-anak, berikut kita akan menonton bersama sebuah video yang mengisahkan tentang Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub anak-anak. Dia merupakan anak kesayangan dari Yakub. Seperti yang telah kita pelajari minggu kemarin, itu kita belajar tentang Yakub. Nah, Yusuf adalah anaknya anak-anak. Yusuf merupakan anak kesayangan dari Yakub karena
Ibunya Rahel meninggal ketika dia melahirkan Yusuf dan juga Benyamin. Dan juga Yusuf memiliki 10 orang saudara dari istri pertama bapaknya Yakub, yaitu Lea. Ayo anak-anak, kita nonton videonya bersama. Keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf
Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau.
Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Dari mana kamu? Kamu ini pengintai. jawab mereka, Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah. Kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka.
Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Nah, anak-anak, itu kisah hidup tentang Yusuf. Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya sangat seru anak-anak dan juga menyenangkan. Berikut Ibu Feby akan memberikan catatan singkat berdasarkan tentang kisah hidup dari Yusuf. Anak-anak, yang pertama, kisah hidup Yusuf hingga menjadi penguasa di Mesir. Pesan besar yang perlu ditegaskan ialah Allah itu setia. Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Meskipun harus melalui berbagai macam rintangan dan memikul berbagai beban derita, pada akhirnya rencana Allah menjadi nyata. Sama halnya dengan Yusuf yang menjadi anak kesayangan ayahnya Yakub. Dibenci oleh saudara-saudaranya, ia hampir dibunuh, dibuang, dijual sebagai budak di Mesir, difitnah, bahkan dipenjarakan. Tapi iman Yusuf anak-anak tetap kuat dan tabah kepada Allah, sehingga Yusuf tetap mendapatkan berkat dan perlindungan dari Allah. Dan anak-anak, Yusuf juga menjadi penguasa di Mesir. Saat bencana kelaparan melanda, sesuai tafsiran mimpi yang diberikan Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf pun pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Selanjutnya, Yusuf pun menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Nah, anak-anak, berikut pengorbanan diperlukan untuk mencapai kemuliaan. Untuk bisa menjadi penguasa Mesir, Yusuf mengalami serangkaian penderitaan dan juga pengorbanan. Dibenci oleh saudara-saudaranya, hendak dibunuh, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak di Mesir, difitnah, dipenjarakan, dan lain sebagainya. Namun, mengalami penderitaan dan pengorbanan saja tidaklah cukup. Semuanya itu harus ditanggung dengan sabar dan dihadapi dengan iman kepada Tuhan. Yang berikut, membuat doa syukur. Anak-anak, syukur adalah ucapan terima kasih. Kita berterima kasih karena sudah mendapatkan atau menerima sesuatu dari orang lain. Dalam kaitannya dengan Tuhan Allah, kita bersyukur dapat diungkapkan dengan dalam wujud doa. Kita berterima kasih atas apa saja yang kita terima dari Tuhan Allah. Kita juga harus mohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuatu yang baik. Contohnya anak-anak, kita bersyukur diberikan tangan sambil memohon agar tangan yang diberikan Tuhan dapat kita gunakan untuk membantu orang lain. Kita juga bersyukur diberikan mulut agar sambil memohon, mulut yang diberikan Tuhan dapat kita
Katakan hal yang baik atau mewartakan firman Tuhan. Oke anak-anak, itu penjelasan Ibu Feby tentang pelajaran hari ini. Poin penting di sini Ibu Feby mau menekankan, kita harus belajar dari sosok Nana yang membelikan es krim untuk adiknya. Dia berjuang agar adiknya dapat makan es krim. Kita juga harus belajar dari Yusuf yang rela bertahan walaupun mengalami berbagai penderitaan dan pengorbanan. Sehingga akhirnya apa Nana? Dia menjadi penguasa di Mesir. Bahkan dia menolong saudara-saudaranya dan juga bangsa Israel dari bencana kelaparan. Nah anak-anak, berikut Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas untuk dikerjakan. Oke anak-anak, berikut ini tugasnya. Anak-anak semuanya diminta untuk menceritakan kisah Yusuf secara singkat dan menggunakan kata-kata anak sendiri, lalu ditulis atau bisa dibuat dalam bentuk video dan dikirimkan kepada Ibu Feby, bisa melalui WA dan email Ibu Feby. Nah anak-anak, Ibu Feby tunggu ya tugas anak-anak semuanya. Oke anak-anak, dengan adanya tugas pada hari ini, berakhirlah juga pelajaran kita. Ibu Feby mau mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Titip salam ya untuk Bapak Mama, keluarga semuanya di rumah. Mari anak-anak kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu Feby ya teman-teman, setelah selesai belajar, mari kita akhiri dengan doa yang penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami sudah Kau ajari tentang kesabaran Yusuf menanggung beban penderitaan. Kepada kami juga telah Kau tunjukkan tentang kesetiaan Yusuf yang tidak goyah dalam penderitaannya yang menimpanya. Kuatkanlah kami agar dapat dalam menghadapi setiap peristiwa dapat selalu tabah seperti Yusuf. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.